semuanya, selamat datang kembali. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah topik yang jujur aja super relevan dan sering banget jadi perdebatan panas di zaman now. Kita akan ngebahas ketegangan antara budaya kencan modern yang sering banget disetir sama opini dan validasi netizen berhadapan langsung dengan pendekatan spiritual yang jauh lebih terstruktur. Lewat pembahasan materi kita kali ini, kita bakal ngeliat gimana sih pencarian koneksi sejati itu seringkali malah terhalang oleh ekspektasi publik. Terus kita juga bakal ngulik sebuah alternatif yang nawarin perlindungan privasi plus komitmen jangka panjang. Ini pembahasan yang seru banget, jadi pastikan kalian nyimak sampai akhir ya. Oke, mari kita bedah sama-sama. Sumber materi, kita punya pandangan yang benar-benar tegas soal ini. Mereka bilang, langkah krusial pertama buat ngebangun hubungan yang sukses itu adalah tutup kuping dari suara publik, terutama dari media sosial. Serius, fokus utamanya cuma ngebatasin lingkaran pengaruh kita ke 3 pihak aja. Orang tua, pasangan, dan guru atau pembimbing spiritual kita. Sisanya, nggak usah didengerin. Logikanya gini, kalau kita terlalu sibuk mikirin komentar netizen atau orang luar, itu justru bakal ngerusak fondasi hubungan yang lagi dibangun, bahkan bisa fatal sampai ke jenjang pernikahan. Nah, disinilah letak masalah modern kita. Pernah nggak sih kalian ngerasa sekarang tuh kayak ada dorongan gede banget buat selalu pamer kemesraan di dunia maya cuma demi dapat likes? Sumber kita berargumen kalau haus akan validasi media sosial itu justru nyiptain celah berbahaya antara apa yang dilihat orang dan apa yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Kalau kita ngelakuin hal romantis, pertanyaannya jadi, ini murni buat ngebahagian pasangan atau sekedar buat bahan konten? Bahayanya, kalau kita udah terlalu fokus nyari tepuk tangan netizen, apresiasi nyata dari pasangan kita sendiri bisa-bisa kerasa nggak cukup lagi. Biar lebih gampang, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas media sosial versus hubungan nyata. Kedua, ta'aruf sebagai sebuah pendekatan terstruktur. Ketiga, gimana kita mematahkan stereotip peran gender. Keempat, 5 red flag utama yang wajib diwaspadai. Dan terakhir, gimana mengatasi ketakutan Gen Z akan pernikahan. Yuk langsung kita mulai. Bagian pertama, media sosial versus hubungan nyata. Jebakan netizen. Ngomongin soal tekanan, Gen Z dan milenial itu ngerasain banget yang namanya tuntutan buat tampil mesra secara online. Kadang kita dengar cerita viral soal tren open relationship atau pasangan yang oversharing. Tapi menurut sumber kita, itu kebalikannya banget dari hubungan yang sehat. Bukannya ngumbar kemesraan sana-sini, ikatan yang sejati itu justru nuntut batasan yang super ketat, eksklusivitas mutlak, dan privasi yang benar-benar dijaga. Hubungan itu komitmen penuh antara dua orang yang fokusnya ke Tuhan, tanpa perlu capek-capek nyari pengakuan dari dunia luar. Dan ini ngebawa kita dengan sangat pas ke solusi yang ditawarkan. Bagian kedua, ta'aruf, sebuah pendekatan terstruktur, berkencan tanpa maksiat. Sebagai alternatif dari toksiknya kencan modern, sumber kita ngajuin sebuah sistem yang namanya ta'aruf. Konsepnya tuh bukan soal coba-coba berhadiah. Ini adalah sistem terstruktur yang emang didesain buat mencegah hubungan biar nggak jatuh ke hal-hal yang dianggap dosa atau maksiat. Tujuannya apa? Buat ngebangun komitmen jangka panjang yang perlindungannya itu dijaminkan langsung secara spiritual. Sistem ini dilihat sebagai tameng yang bakal ngasih rasa aman buat kedua belah pihak. Tapi tunggu dulu, ada satu tantangan besar di zaman sekarang. Kalian pasti udah nggak asing dong sama istilah ini, bucin alias budak cinta. Ini adalah kondisi di mana kebahagiaan seseorang itu bergantung banget sama manusia, bukan sama keyakinannya. Nah, sumber kita ini ngasih peringatan keras. Jangan sampai kalian jadi bucin sebelum pernikahan itu benar-benar sah. Kenapa? Karena kalau hubungan itu sampai kandas di tengah jalan, hancurnya tuh bakal luar biasa parah. Karena dari awal orientasi cintanya udah keliru. Terus, gimana sih cara kerja ta'aruf ini di era digital yang serba online? Unik banget loh. Pertama, kalian nggak ngobrol berdua doang secara private, tapi lewat grup chat yang ada pendampingnya, kayak guru atau orang tua. Kedua, kalaupun harus ketemuan, wajib di tempat umum dan nggak boleh berduaan doang, harus ada pihak ketiga. Ketiga, komunikasinya dibikin sangat fungsional. Nggak ada tuh yang namanya flirting atau ngobrol ngalor ngidul nggak jelas. Semuanya fokus buat nyamain visi dan misi hidup. Tujuannya ya satu, ngelindungin hati dan visi kalian berdua. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang bakal ngubah cara pandang kalian. Bagian ketiga, mematahkan stereotip peran gender. Siapa sih yang harus ngambil langkah pertama? Walaupun ta'aruf ini aturannya ketat, tapi sumber kita ngasih perspektif yang super mengejutkan soal dinamika gender. Coba deh kalian pikirin, di sistem seketat ini, apakah wajar kalau pihak perempuan yang justru ngambil inisiatif buat melamar cowok duluan? Di budaya kita sekarang kan hal kayak gini kadang masih dianggap tabu ya kan? Jawabannya adalah sangat bisa. Sumber kita menolak keras norma kencan patriarki dengan merujuk langsung pada sejarah.
Ibunda Khadijah lah yang mengambil inisiatif melamar Nabi Muhammad duluan. Dan yang bikin makin keren, saat itu Khadijah adalah perempuan mandiri berusia 40 tahun dan Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Jadi, di dalam kerangka spiritual ini, cewek yang berani ngambil inisiatif itu bukan hal yang aneh, malah justru dirayakan dan dianggap mulia. Nah, ini dia bagian yang super penting. Bagian keempat, 5 red flag utama. Apa aja sih yang harus dihindari bagaimanapun caranya? Kalau tadi kita bahas sistemnya, sekarang gimana cara ngenalin sinyal bahaya dari seorang cowok di era modern ini? Ada 5 kali red flag mutlak. Pertama, nggak taat sama Tuhan. Logikanya, sama penciptanya aja dia nggak taat, apalagi sama kamu kan? Kedua, suka ngebentak atau nunjukin kekerasan emosional. Ketiga, dan ini mungkin agak kontroversial ya, tapi sumber kita dengan tegas bilang kalau sifat pelit, terutama cowok yang ngotot maksa split bill atau bagi 2 tagihan, itu red flag besar, karena nunjukin dia nggak punya sifat pemurah. Keempat, malas berjuang. Dan kelima, selalu menghindar dari tanggung jawab kalau ada masalah. Jangan sampai kelewat nih. Sebagai ujian paling akhir, sumber kita ngasih satu prinsip pamungkas. Sederhana, tapi dalam banget, harus ada keselarasan 100% antara apa yang dia omongin sama tanggung jawab yang bener-bener dia kerjain. Kalian nggak bisa dan nggak boleh percaya sama orang yang omongannya selangit tapi actionnya nol. Karakter asli seseorang itu dilihat dari sejauh mana dia bisa megang komitmennya. Memasuki bagian akhir kita, bagian kelima, mengatasi ketakutan Gen Z akan pernikahan. Menemukan kejelasan di dunia yang membingungkan. Kita harus ngakuin realitas ini. Banyak banget anak muda zaman sekarang yang anxious alias cemas banget kalau ngomongin komitmen panjang. Kenapa sih generasi yang paling gampang dapat informasi ini justru jadi yang paling takut buat nikah? Apa karena kebanyakan ngelihat drama rumah tangga berantakan di timeline sosmed mereka? Ini ketakutan yang valid banget. Buat ngatasin kecemasan itu, sumber kita ngasih saran yang mind-blowing sekaligus sangat relatable. Perhatiin tongkrongan kalian. Betul, komunitas fisik atau lingkaran sosial kalian itu sebenarnya adalah alat vetting alias filter yang jauh lebih aman daripada sekedar aplikasi kencan acak. Lingkungan tongkrongan itu mencerminkan value atau nilai-nilai yang kalian anut. Jadi kalau kalian mau pasangan yang baik, mulailah dari nyari tongkrongan yang baik juga. Jadi, ini dia resep utamanya buat ngilangin rasa takut itu. Pertama, cari informasi yang akurat soal calon kalian lewat pihak ketiga yang bisa dipercaya. Kedua, manfaatin tongkrongan yang tepat sebagai jaring pengaman kalian. Dan yang ketiga, dan ini yang paling esensial dalam pendekatan ini, istikharah atau melibatkan Tuhan lewat doa buat minta petunjuk. 3 langkah inilah yang diyakini bisa jadi penawar ampuh buat ngelawan rasa takut akan komitmen. Pada akhirnya, dari semua materi yang udah kita bedah, semuanya bermuara ke satu pertanyaan penting ini. Coba tanyain ke diri kalian sendiri, apakah kalian lagi ngebangun hubungan cuma demi dapat tepuk tangan dan validasi dari netizen? Atau kalian lagi fokus nyari kedamaian dan komitmen privat yang sejati buat seumur hidup? Sesuatu yang layak buat dirunungkan kan? Semoga pembahasan kita kali ini ngasih perspektif baru yang bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di sesi penjelasan materi kita berikutnya.